Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat ciptaan Allah, kita akan menemukan suatu keindahan yang luar biasa, suatu keindahan dan keagungan yang menunjukkan keagungan zat yang menciptakannya. Langit dengan segala hiasannya, keteraturan, keharmonisan, dan keindahan alam semesta menunjukkan adanya zat yang maha kuasa dan maha bijaksana. Sahabat Parsa Khalifah, silahkan simak video ini sampai selesai agar menjadi salah satu sarana tafakur dan tadabbur kita atas keagungan dan kemahasempurnaan Allah Azza wa Jalla. Namun sebelum itu, silahkan subscribe, like, dan share video ini apabila dirasa bermanfaat, agar kami tetap semangat untuk membuat video-video seperti ini dan agar juga menjadi bagian kita untuk melakukan syiar Islam. Dari seluruh planet dan alam semesta, hanya planet Bumi yang menyediakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia, meliputi binatang ternak, binatang air, tumbuh-tumbuhan, pemandangan alam, pegunungan, lembah, laut, sungai, hutan, minyak bumi, batu bara, pasir, dan berbagai jenis bahan tambang yang sangat dibutuhkan untuk sebuah proses kehidupan manusia. Belum lagi keistimewaan air laut yang asin hingga bisa mengurai limbah sebanyak apapun, air hujan yang tawar hingga bisa dimanfaatkan untuk kehidupan, posisi medan magnet yang seimbang, rotasi bumi yang singkat, jarak ke matahari yang ideal, suhu yang tidak terlalu panas atau terlalu dingin, atmosfer bermuatan oksigen yang memungkinkan kita untuk bernafas, dan bentuk geografi bumi yang membantu menyebarkan panas secara merata di seluruh permukaan bumi. Semua itu sungguh sebuah keajaiban. Bumi benar-benar sebuah tempat yang penuh perencanaan dan dirancang dengan sangat teliti oleh penciptanya. Suatu karya luar biasa dari sang pencipta Allah Azza wa Jalla. Berpikir dan bertadabbur terhadap ciptaan Allah Ta'ala akan menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, karena Allah Ta'ala menyuruh manusia untuk senantiasa merenungi ciptaan-ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan?" Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 17-20. Al-Quran menceritakan peristiwa-peristiwa dahsyat seputar penciptaan langit dan bumi. Bahkan disebutkan bahwa penciptaan keduanya jauh lebih dahsyat dan lebih besar dari penciptaan manusia yang juga penuh dengan keajaiban. Uraian di video ini mencoba menggambarkan kedahsyatan penciptaan keduanya dengan segala keajaiban dan kebesaran yang ada. Allah Ta'ala pun memuji ulul albab, yaitu orang yang berakal, dan menjelaskan kebiasaan mereka mentadabburi ayat-ayat Allah Ta'ala berupa ciptaannya. Maha suci Allah yang telah berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa neraka.'" Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Dalam firman Allah pada surat Yasin ayat 78, Allah membantah orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan.
Mereka dengan akal mereka menyangka bahwa jiwa yang telah mati tidak akan mungkin bisa dihidupkan kembali. Mereka mengatakan, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Quran Surat Yasin ayat 78. Maka Allah pun menjelaskan bahwa membangkitkan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penciptaan alam semesta. Jika alam semesta yang luar biasa besarnya Allah mampu membuatnya, bagaimana dengan hanya sekedar membangkitkan manusia? Tentu saja Allah lebih mampu. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ghafir ayat 57. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Para ilmuwan meyakini bahwa usia bumi sudah lebih dari 4,6 miliar tahun yang lalu. Bermula dari sebuah nebula, gas dan debu yang kemudian menyusup. Partikel yang terlontar kemudian membentuk bola-bola raksasa, sebagian menjadi matahari dan planet-planet lainnya. Awalnya, bumi sebagaimana bola api lainnya yang kemudian mendingin hingga akhirnya mengeras seperti sekarang ini. Teori evolusi menyebutkan bahwa sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu muncullah makhluk hidup bersel satu, kemudian berkembang dan berevolusi hingga muncul berbagai makhluk di muka bumi seperti sekarang ini, termasuk manusia. Yang pasti, sebagian teori ini ada yang membenarkan Al-Quran, yaitu teori Big Bang yang menyebutkan bahwa asalnya awal alam semesta ini berasal dari satu titik yang kemudian dipisahkan. Namun sebagian besar bertentangan, terutama prediksi tentang usia alam semesta dan teori evolusi yang menggambarkan proses kemunculan makhluk hidup. Makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi diciptakan dengan kehendaknya, dan tentunya manusia pertama adalah Nabi Adam yang menjadi nenek moyang bagi seluruh makhluk yang bernama manusia. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan secara jelas dan rinci proses penciptaan langit dan bumi. Hal ini kemudian terbukti benar oleh ilmu pengetahuan modern. Al-Quran adalah satu-satunya sumber informasi akurat yang dapat dipercaya. Adapun teori-teori yang dihasilkan oleh para ilmuwan barat, semuanya kembali kepada Al-Quran. Jika cocok maka akan diadopsi, jika tidak maka Al-Quran akan diutamakan. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, dimulai pada hari Minggu dan berakhir pada hari Jumat. Pada hari itu, Allah Ta'ala menyelesaikan penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 4. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Para ulama berbeda pendapat tentang 6 hari penciptaan langit dan bumi. Mayoritas ulama mengatakan bahwa 6 hari berarti panjang seperti hari-hari biasa. Adapun pendapat yang lain menyatakan bahwa 6 hari di situ berbeda dengan 6 hari hitungan hari biasa, melainkan setiap harinya seperti 1000 tahun hari biasa. Ada 2 hal yang perlu dibedakan terkait proses penciptaan langit dan bumi. Pertama, mengawali penciptaan atau ibtida al-khalqi, dan kedua, penyempurnaan penciptaan atau taswiyah al-khalqi. Di surat Fussilat ayat 9 hingga 12, Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Dia menciptakan bumi terlebih dahulu sebelum langit. Sehingga secara ibtida al-khalqi, bumi lebih awal dibandingkan langit. Namun penyempurnaan bumi, taswiyah al-khalqi, baru dilakukan setelah Allah menciptakan langit. Ketika menafsirkan surat Fussilat di atas, Ibnu Katsir mengatakan, Allah menyebutkan bahwa Dia menciptakan bumi terlebih dahulu karena bumi ibarat fondasi, dan pertama kali harusnya dimulai dengan fondasi. Kemudian setelahnya adalah atap, sebagaimana yang Allah firmankan,
Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian. Kemudian dia berkehendak, beristiwa menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit. Surat Al-Baqarah ayat 29. Ibnu Katsir melanjutkan dengan menjelaskan firman Allah di surat An-Nazi'at. Apakah kamu lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membinanya, dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Dia memancarkan dari bumi mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternak. Quran Surat An-Nazi'at ayat 27-33. Dalam ayat ini disebutkan bahwa penyempurnaan bumi dilakukan setelah menciptakan langit. Ditafsirkan pada ayat, dia memancarkan dari bumi mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan ini dilakukan setelah penciptaan langit. Adapun penciptaan bumi ini dilakukan sebelum penciptaan langit berdasarkan nas dalil tegas tafsir Ibnu Katsir 7-165. Selanjutnya, Ibnu Katsir menyebutkan keterangan dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan Bukhari dalam Sahihnya dari Sa'id bin Zubair bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas beberapa ayat yang menurutnya bertentangan, di antaranya firman Allah tentang penciptaan langit dan bumi. Orang ini menanyakan, di surat An-Nazi'at ayat 27-30, Allah menyebutkan bahwa dia menciptakan langit sebelum menciptakan bumi. Sementara di surat Fussilat ayat 9-12, Allah menyebutkan bahwa dia menciptakan bumi sebelum menciptakan langit. Ibnu Abbas menjawab, Allah menciptakan bumi dalam 2 hari, kemudian dia menciptakan langit. Kemudian dia beristiwa ke atas langit. Lalu Allah sempurnakan langit dalam 2 hari yang lain. Kemudian Allah daha menyempurnakan bumi. Bentuk penyempurnaan bumi adalah dengan dia keluarkan dari bumi mata air, tumbuh-tumbuhan. Allah ciptakan gunung, benda mati, dataran tinggi, dan segala yang ada di antara langit dan bumi dalam 2 hari. Itulah makna firman Allah, bumi dihamparkannya. Sementara firman Allah, dia menciptakan bumi dalam 2 hari. Diciptakanlah bumi dan segala isinya dalam 4 hari dan diciptakan semua langit dalam 2 hari. Hadis riwayat Bukhari secara mu'alaq sampai Al-Minhal 16-85. Kesimpulan dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah menciptakan bumi 2 hari sebelum sempurna dan belum ada isinya. Kemudian menciptakan semua langit dalam 2 hari. Dan terakhir, Allah mengisi bumi dengan tumbuhan, gunung, benda-benda dalam 2 hari. Langit dan keajaiban penciptaannya. Proses penciptaan langit, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Fussilat ayat 11, bahwa langit dahulu masih berbentuk asap, gas, dan debu yang masih bersatu dengan bumi. Kemudian Allah memisahkan keduanya, lalu pada hari ke-5 dan ke-6 dari proses penciptaan tersebut, Allah menjadikan langit menjadi 7 lapis. Kemudian ia menghiasi langit pertama dengan bintang dan galaksi. Langit dapat berdiri tegak tanpa tiang. Di antara bukti kemahasempurnaan Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan langit adalah tegaknya langit tanpa tiang yang menyangganya. Allah berfirman, Allah lah yang telah meninggikan langit tanpa tiang yang kamu dapat melihatnya. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 2. Titik langit terus mengembang. Di antara penjelasan menakjubkan dari Al-Quran adalah keterangan tentang langit yang terus mengembang dan meluas. Allah berfirman, dan bagaimana langit ditinggikan. Para ilmuwan baru menemukan teori bahwa mengembangnya alam semesta seperti balon yang ditiup, sehingga setiap benda-benda langit semakin menjauh dari bumi. Allah berfirman dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 47, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya.
langit yang tidak dapat terjangkau. Dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 32, dan kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Ibnu Katsir mengatakan bahwa langit terjaga dari keterjangkauan. Kesempurnaan penciptaan alam semesta. Allah memerintahkan agar manusia melihat ke langit. Apakah di sana terdapat cacat? Allah berfirman, Dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu melihat suatu celah? Kemudian lihatlah sekali lagi dan sekali lagi untuk mencari celah dalam ciptaan Allah. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan dalam keadaan letih karena tidak menemukannya. Quran Surat Al-Mulk ayat 3 dan 4. Adakah makhluk lain di luar bumi kita? Hingga saat ini para ilmuwan masih belum mampu menguak misteri keberadaan makhluk-makhluk asing di luar angkasa. Adakah makhluk lain seperti kita di sana, atau adakah kehidupan sebagaimana di bumi kita? Allah menjelaskan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 29 bahwa Ia telah menyebarkan makhluk melata dabbah yang tersebar di antara langit dan bumi, dan apa-apa yang ditebarkannya pada keduanya dari makhluk-makhluk melata, dan Ia berkuasa mengumpulkannya apabila dikehendakinya. Langit diciptakan dengan 7 lapisan, begitulah bumi. Meskipun dalam Al-Quran, kata bumi selalu disebutkan dalam bentuk tunggal, tidak seperti langit yang sering disebutkan dalam bentuk lafaz jamak. Namun, ada sebuah ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa bumi seperti halnya langit memiliki 7 lapisan. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Dan ini pun dikuatkan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berbuat kezoliman menyerobot tanah orang lain meski hanya sejengkal tanah, maka Allah akan menimbunnya dengan 7 lapis bumi. Kemudian Allah memisahkan langit dan bumi sehingga angin bertiup, hujan turun, segala macam tumbuh-tumbuhan tumbuh, gunung-gunung ditanam di tempatnya, dan Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan, memberi kehidupan dari air. Diciptakannya matahari sebagai penerang, dan bintang-bintang serta rembulan sebagai hiasan. Semua itu bukti kebesaran Allah Ta'ala. Jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Begitu juga antara satu lapisan langit dengan lapisan selanjutnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, jarak keduanya adalah perjalanan 500 tahun, dan antara satu langit dengan langit selanjutnya perjalanan 500 tahun. Dan tebal setiap langit adalah perjalanan 500 tahun. Dan di antara langit ketujuh dengan Arsy ada laut yang jarak antara dasar dan di atasnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi. Dan Allah di atas itu semua, tidak bersembunyi baginya amalan manusia. Lapisan-lapisan bumi. Allah menyatakan bahwa jumlah lapisan bumi adalah sama dengan jumlah lapisan langit yang 7. Namun demikian, hingga kini manusia belum berhasil menyingkap misteri tersebut. Sampai saat ini, manusia hanya mampu menemukan 4 atau 5 lapisan dalam bumi. Berikut ini merupakan prediksi para ilmuwan tentang lapisan-lapisan di perut bumi. 1. Inti dalam.
Inti dalam yang terdapat di pusat bumi merupakan sebuah bola berdiameter 2740 km. Bola ini terdiri atas besi dan nikel pada titik suhu di pusatnya mencapai sekitar 4500 derajat Celcius. 2. Inti luar. Inti bumi terdiri atas dua lapisan, yaitu inti dalam dan inti luar. Ketebalan inti luar sekitar 2000 km. Lapisan ini terdiri atas besi cair. Suhunya hampir 2200 derajat Celcius. 3. Mantel bumi. Di bawah kerak bumi terdapat lapisan mantel bumi. Mantel ini merupakan lapisan batuan setebal sekitar 2900 km di bagian bawah lapisan mantel. Suhu naik hingga 3700 derajat Celcius, tapi batuannya tetap padat karena berada di bawah tekanan tinggi. 4. Kerak bumi. Kerak bumi merupakan bagian terluar lapisan bumi. Lapisan bumi paling luar ini juga terdiri dari dua jenis, yaitu lapisan kerak benua di daratan dan samudra di dasar laut. Ketebalan pada kerak benua adalah 30 hingga 70 km, sementara ketebalan kerak samudra memiliki ketebalan 6-11 km. Kerak bumi terletak pada lapisan bumi paling luar. Disinilah manusia, tumbuhan, hewan, dan berbagai jenis makhluk hidup lain tinggal. 5. Atmosfer. Bumi dikelilingi lapisan udara yang disebut atmosfer. Tebalnya sekitar 2000 km. Lapisan udara ini terutama mengandung nitrogen dan oksigen gas. Atmosfer menjaga bumi agar tidak terlalu panas atau terlalu dingin. Lapisan udara ini juga melindungi bumi terhadap sinar ultra ungu dari matahari. Sinar ini berbahaya bagi makhluk hidup. Bumi, planet biru yang mengagumkan. Allah dengan segala hikmahnya telah menetapkan bahwa bumi adalah tempat tinggal terbaik bagi manusia di dunia. Bumi dengan segala isinya yang diperuntukkan bagi manusia adalah salah satu planet dalam tata surya yang paling mengagumkan. Bagaimana tidak, berdasarkan penelitian para ilmuwan, tidak satupun planet dalam susunan tata surya ini yang layak untuk menjadi hunian bagi manusia, karena syarat-syarat untuk sebuah kehidupan tidak terpenuhi di dalamnya. Sebut saja planet Neptunus yang suhunya sekitar minus 218 derajat Celcius. Atmosfernya terdiri dari hidrogen, helium, dan metan, semua beracun bagi kehidupan. Atau Uranus, planet gas yang pada permukaannya hanyalah batuan dan es. Suhu permukaannya minus 214 derajat Celcius. Jupiter lebih tidak memungkinkan. Ia planet yang dibentuk oleh gas, suhunya mencapai minus 143 derajat Celcius dan besarnya 318 kali lebih besar daripada bumi. Yang paling menakutkan adalah Venus. Planet ini diselimuti kabut putih cemerlang, namun suhu permukaannya 450 derajat Celcius yang cukup untuk melelehkan timah. Sebagian atmosfernya berupa karbon dioksida. Di atmosfernya terdapat berlapis-lapis gas asam belerang dalam beberapa kilometer. Tidak ada seorang pun atau kehidupan lain yang mampu bertahan sedetik pun di tempat yang keras seperti ini. Begitulah kondisi di tempat lain di luar bumi, keras, seram, dan tidak ramah, serta menakutkan. Tidak demikian halnya dengan bumi, ia merupakan satu-satunya planet yang memiliki atmosfer, suhu lingkungan, dan permukaan yang cocok bagi kehidupan. Saat air yang merupakan kehidupan pokok untuk sebuah kehidupan tidak ditemukan di planet lain, ternyata bumi 3/4 permukaannya dipenuhi air. Penciptaan lautan dan sungai-sungai. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah di bumi adalah diciptakannya lautan dan sungai-sungai. Dengan lautan, seseorang bisa berlayar mencari rizki. Disediakan ikan-ikan yang segar untuk makanan manusia. Di dalamnya terdapat berlian dan mutiara yang indah dan berharga. Semua itu diciptakan hanya untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah yang berlayar di laut seperti gunung-gunung.
Jika Dia menghendaki, Dia akan menenangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu berhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Quran Asy-Syura ayat 32 dan 33. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar lagi banyak bersyukur. Quran Surat Luqman ayat 31. Dan Dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Lautan dan sungai-sungai adalah dua ciptaan yang menjadikan bumi semakin indah. Tidak heran ketika Allah menyebutkan surga selalu dikaitkan dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Karena memang tanpa sungai kehidupan akan terasa gersang. Dengan sungai dan lautan pula, udara menjadi bersih, tidak tercemari oleh bangkai hewan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang bangkai ikan laut, beliau bersabda, "Dia, air laut itu suci airnya dan halal bangkai hewannya." Wallahu a'lam bishawab. Demikian Sobat Parsa Khalifah, dahsyatnya proses penciptaan langit dan bumi yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kebesaran alam semesta ini sungguh sangat luar biasa, di luar jangkauan akal manusia. Hendaknya kita selalu berzikir, mengingat Allah agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang berpikir dan bersyukur akan nikmat-Nya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Bila kalian suka cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami serta like dan share video-video kami lainnya. Semoga bisa menjadi bagian dari amal jariah kita untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.